Kalau cerita tentang pernikahan pribadi saya, Umi kan ngisi di sini kadang ya. Tanya Umi, bagaimana kisah pernikahan? Itu bondo nekat. Saya nekat memang. Waktu itu saya modalnya 2. Waktu saya nikah modal 2 termahal, dan ini nggak ada yang bisa nilai. Izin abah Umi saya sama izin guru saya. Saya ngadep ke Habibul Bahrun, saya pengen nikah, saya takut mata saya kotor, kebetulan saya harus ngurusi anak putri. Bismillah. Abah Umi bilang, ya sudah, tidak apa-apa. Wah, ini akhirnya tanya, kamu punya bekal apa? Saya punya bekal. Apa itu? Izin. Saya bekal izin. Nikahnya di luar negeri. Karena saya sekolah di luar negeri waktu itu. Saya masih sekolah di luar negeri. Kalau sudah di sana itu, ini saya cerita. Ini biar jadi contoh bahasanya tidak usah memikir. Halal itu penting, wahai adik-adikku semuanya. Saya nikah di luar negeri, biayanya itu seperti apa? Ngontrak apartemen itu mahal. Nggak mungkin ya, masa nanti sebenarnya di kos sana kos sini, kan nggak enak bener ya. Akhirnya ngontrak, modalnya modal nekat. Bismillah tawakkalna Allah. Sudah, asal dapat izin pasti ada pembuka jalan. Nikah. Rupanya waktu itu ya kita tidak pernah melihat istri, nggak cuma dengar informasi. Akhirnya saya minta kepada kiainya nyambungkan, bagaimana saya nyambung telepon, oke, suruh nunda sampai selesai kuliah. Tunangan lama-lama itu memberi kesempatan iblis untuk merusak hati. Dengar yang tunangan lama-lama? Yang tunangan lama-lama itu memberi kesempatan iblis untuk merusak hati. Kalau tunangan itu paling lama 2 hari 3 hari. Oke, setuju? Ini yang harus dibangun. Tunangan jangan lama-lama, itu setan, subhanallah. Sebelum tunangan mungkin masih bisa menjaga. Setelah tunangan itu, biarpun bapaknya yang serius menjaga putrinya, giliran calon menantunya datang mengajak keluar, itu bingung. Mau dilarang calon menantu, mau diizinkan belum jadi menantu, bingung. Sampai mungkin akhirnya ngentengin urusan tunangan sebab sebagian orang tidak mengerti, atau mungkin karena ngentenginya padahal tunangan masih haram, terjadi perzinaan saat tunangan. Hilanglah keberkahan pernikahan saat tunangan. Tidak sabar, kenapa kau tidak akad dulu, resepsi mana nanti? Boleh kapan-kapan, yang penting halal. Takutlah kepada Allah, perzinaan itu sebab kefakiran di dunia dan kefakiran di akhirat. Kalau tidak segera tobat, biarpun dikasih modal, di rumahnya ada tambang emas, tidak ada guna. Makanya takutlah kepada Allah, berzinaan. Yang pernah terpeleset, Allah Maha Pengampun, segera kembali. Saya harus mencari yang halal, maka pernikahan permudah. Akhirnya menikahlah kami waktu itu. Nikah ya bismillah, bingung. Nah, pakai mahar saja, ternyata mahar itu waktu itu 10.000, kurang lebihnya duit itu waktu itu ya 400.000 rupiah uang sini. Setengah, $50 waktu itu, 400.000 uang sini. Cuman karena memang kami nggak punya duit, akhirnya kami ngomong ke Umi, Mi, ini waktu itu masih manggil namanya ya, namanya murid ya, kita pakai dulu, baru saya bayar setahun yang lalu tuh. Setelah punya anak umur 11 tahun, saya bayar setahun yang lalu, baru selesai saya bayar lunas utang saya kepada Umi, utang mahar. Nah, kemudian resepsinya pun ternyata belum saya adakan. Kapan Buya ada resepsi? Nanti resepsi kita adalah pernikahan anak pertama kita atau cucu yang ke-10 saja sudah. Jadi sampai hari ini kita belum ada resepsi, nggak ada yang kurang, nggak ada resepsi pernikahan, nggak ada kurang, nggak ada yang tanya. Jadi waktu saya ngisi ceramah tuh nggak pernah ditanya, Buya kalau nikah resepsi nggak ada. Itu kan ngikut-ngikut. Kalau saya ikut-ikutan di sana, alhamdulillah untung saya tidak nikah di rumah mertua. Sebab rumah mertua itu pondoknya, ada adik saya di sini. Rumah mertua itu pondok besar. Kalau nikah itu mesti banyak, diundang tukang masak macam-macam itu loh. Wah, ini bisa modal besar kalau gitu kan. Akhirnya kita tidak mengadakan resepsi, kami menikah, kemudian kita ngontrak rumah di situ. Dan karena istri juga masih sekolah, saya masih sekolah, karena akhirnya kita membuat kesepakatan yang tidak ditulis. Pernah saya sampaikan, BSS, sekolah sampai 6 tahun berikutnya bayar sendiri-sendiri. Alhamdulillah mertua saya tahu, anaknya dikirimin, saya sama ibu saya dikirimin pas-pasan begitu. Pernah suatu ketika, ini untuk yakin ya, saya beri contoh untuk yakin. Sering kalau sudah akhir bulan tanggal 25 itu bingung nyari duit receh untuk beli roti. Itu
tambahan itu. Cuman makan itu di saat sampai ngomong nih, kenikmatan Allah itu sudah ada jatahnya. Sekarang di saat ada makanan itu bingung makannya. Dulu tuh nasi putih saja sama apa itu sudah enak waktu dulu kuliah itu, sambil kuliah. Sekarang kadang dikirimi orang makanan macam-macam tuh kok tambah bingung ya makannya ya. Pernah suatu ketika listrik mati, adik-adikku semuanya, listrik mati. Ya. Kalau di sini listrik mati bisa kipas angin ya, tapi kalau negeri Arab itu lihat, kalau ada open 40 derajat ke atas, 45 derajat Celcius. Jadi kalau sudah lampu mati itu nggak, di sana tuh wajib punya AC. Listrik mati karena nggak bisa bayar listrik. Tapi ternyata di saat sekarang itu kalau ada listrik mati itu langsung ingat, nih masih ingat di sana. Syukurlah. Ada bahan untuk tarawih Candaria. Maksudnya apa adik-adikku semuanya? Jangan sampai dalam pertimbangan pernikahan adalah urusan materi.